Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Muntok. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Katanya, orang yang baik mendapatkan jodoh yang baik juga. Ya, Bagaimana pendapat Ustadz jika orang yang jelek tiba-tiba mendapatkan jodoh yang baik? Ya. Perilakunya, bagaimana pendapat Ustadz? baik, terima kasih Mas Ridwan. Karena Mas Ustaz. Ridwan, ada orang cantik suaminya jelek banget. Begitu Mas Ridwan. Ada suaminya ganteng, istrinya jelek banget wajahnya. Adil gak kira-kira? Hah? Adil. Kalau adil berarti yang ganteng gak bisa dapat yang cantik ya? Kata Mas Ridwan, ada orang memang kita sering lihat, suaminya ganteng banget, istrinya jeleknya minta ampun. Sudah pesek, hitam, hidup lagi. Atau sebaliknya, ada istri cantik banget, tinggi semampai, rambutnya panjang. Kalau cantik itu gimana Mas Ridwan? Matanya bulat, alisnya bagikan semut berbaris di dinding, mulutnya kecil kayak Barbie. Tubuhnya gimana Mas Ridwan? Ya. Langsing, cantik, tapi suaminya jelek. Begini, jodoh sekali lagi di tangan Allah. Kalau itu yang terbaik, maka Allah akan menyatakan itu yang terbaik. Di kalangan artis, siapa yang kalian lihat jelek suaminya ganteng? Sugigi. Eli Sugigi suaminya cakep, mantep itu, kelihatannya saudaranya Sugigi. Ya. Bagaimana pandangan Islam? Jodoh di tangan Allah. Yang cantik bisa jadi yang jelek, dapat yang jelek. Ada satu cerita, ini kisnyat, bukan sinetron, anak-anak. Ada satu cerita, pada zaman tabi'in, ada laki-laki jelek banget, hitam, pendek, hidup lagi, beriman, ibadahnya rajin, tapi istrinya cantik banget. Satu hari setelah menikah, istrinya itu biasa, istri saleha, mau makan bareng, istrinya ngambil nasi centong, ya, centong, ngambil nasi, tuang di piring. Di depannya ada suaminya, sambil nyentong, dia tersenyum ke suaminya. Kang Mas sambil tersenyum, suaminya yang merasa jelek tersinggung. Mamah menghina ya. Mama menghina ya. Enggak, I love you pa. Kenapa you love me tapi ngambil nasi sambil tersenyum? Jujur pa, I love you. Ngambil nasi lagi, tak sambil lihat wajahnya tersenyum. Suaminya makin tersinggung. Betul nih, mama menghina saya. Enggak pa, I love you full. Wah, ngambil lauk, ketiga kalinya tersenyum. Kata suaminya, mama sekali lagi tersenyum, nih piring melayang. Bukan galak, tersinggung. Terus kata istrinya, Pak, Bapak nggak pernah dengar bahwa apabila orang sabar, kemudian orang bersyukur, itu bakal masuk surga. Oh benar, Nabi mengatakan begitu. Jadi begini aja Pak, kita ini bakal masuk surga bersama-sama. Kata suaminya, kok bisa? Iya,
Bapak bersyukur dapat saya bersyukur dapat Bapak. Nah, ini menjadi indah. Menjadi indah di pandangan mata kita. Kita saling mencintai karena Allah. Ini di sini jelek semua menurut Ustadz. Jangan tersinggung. Jelek semua. Yang paling cantik siapa? Istri Ustadz. Oh, paling cantik di dunia. Karena istrinya baru satu. Kalau dua deh, enggak, satu saja insya Allah. Baik, siapa tadi yang nanya? Ya, sudah ya, paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Mutiara Amalia dari SMA Negeri 1 Munto. Kalau ngomongin tentang cinta, biasanya kan selalu disangkut pautkan dengan zina ya Pak Ustadz ya. Kalau zina perbuatan mungkin bisa kita tahan, tapi bagaimana dengan zina hati? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mutiara bertanya tentang zina. Zina perbuatan dan zina hati. Nah, hatimu untuk siapa, Mutiara? Hatimu dan hatiku. Lope. Ya. Jadi kata Mutiara, bagaimana untuk mencegah agar tidak berzina? Begini, Dek Mutiara, memang dalam diri kita tidak bisa terlepas daripada rasa suka. Karena Al-Quran mengatakan, Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Allah hiasi dalam diri manusia cinta terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki. Bagaimana caranya? Biarkan cinta itu reda karena kita cinta kepada Allah. Bikin kesibukan yang baik. Ngaji, majelis taklim, kemudian sama bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena kalau pergaulannya bebas, dikhawatirkan ada virus yang tidak baik masuk, nanti Dek Mutiara ikut tidak baik. Maka untuk menjaga hati, tetaplah banyak dekat dengan Allah, banyak berzikir, banyak ngaji Quran, banyak hadir di majelis-majelis yang baik. Ya, Dek Mutiara ya. Nah, kalau yang lain zina mata, kalau kita melihat hal yang tidak baik dengan membaca istighfar, astaghfirullahal azim. Insyaallah dosa-dosa kita akan dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Wara Purwanto, saya berasal dari Belinyu dan sekarang saya sekolah di Pondok Pesantren Hidayatus Salikin. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana apabila seorang wanita dan laki-laki telah menjalani pacaran yang sangat lama, ternyata kesampaian nikah Ustadz. Dan setelah kesampaian nikah, setelah menjalani pernikahan beberapa tahun kemudian, terjadi masalah dalam rumah tangga mereka Ustadz. Entah terjadi konflik apa, entah kenapa, sehingga terjadi perceraian. Apakah ini bisa dikatakan jodoh? Apa cuma jodoh sementara Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, pacaran sudah lama ya. Dek Wara, pacaran ya, langsung saja ya Mbak Nita ya. Ya, langsung saja Ustaz. Pacaran silakan. sudah lama, kemudian nikah. Setelah nikah baru berapa tahun cerai. Apakah dia bukan jodohku? Kata lagunya, jodohku. Gimana? Maunya ku dirimu. Oh, itu. Jodohku, siapa jodohku? Allah yang akan menentukan. Nah, bagaimana kok sudah nikah cerai? Begini, jodoh itu ketika plek salaman, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan 10 kilo emas dibayar tunai. Itu jodoh. Loh, kok dia bisa cerai padahal sudah jodoh? Ada di dalam Islam namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada sakinah, ketenangan, mawaddah, penuh cinta, rahmat, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala melalui suami ke istri, istri ke suami. Kok bisa cerai? Sakinah, mawaddah, warahmah itu
itu kewajiban bagi pasangan untuk menjaga, untuk memupuk, ya Wara ya. Jadi tidak bisa begitu nikah pasrah, itu udah jodohnya, nggak usah mikirin masalah ketenangan, cinta dan lain sebagainya. Kalau perlu dari nikah sampai meninggal dia tetap seperti pengantin baru. Ada orang yang nikah sayangnya cuma sampai amplopnya habis. Begitu amplop habis nggak sayang lagi. Kenapa? Karena cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Wara ya. Deal. Baiklah pemirsa Bubble TV, HS Radio dan juga ZTV yang saat ini masih bersama kami. Kita masih dalam program Ta'aruf Cinta. Dan langsung saja Ustadz, kita sudah berada di penghujung program Ta'aruf Cinta Goes to School kita. Mungkin Ustadz ingin menyampaikan kesimpulannya? Barangkali ada yang mau tanya lagi? Sudah? Sudah. Ada lagi satu terakhir, silakan. Penutup ini. Ada yang mau nanya, silakan. Iya, masih. Iya, nggak Silakan, apa-apa. Ya, sesi pertanyaan terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dimas Anugrah Al-Hadis dari SMK Negeri 1 Muntok. Siapa namanya? Dimas Anugrah. Dimas. Oke. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang bertaaruf dengan perempuan yang berbeda keyakinan dan akhirnya menikah, sedangkan mereka tetap pada keyakinannya masing-masing? Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Dimas bertanya, gimana kalau seorang muslim cinta sama seorang non muslim? Boleh nggak sampai kemudian dia menikah? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wala abdun mu'minatun khair wala abdun mu'minun khairun. Ya, bahkan seorang budak yang mukmin lebih baik daripada non muslim yang tidak sepaham, karena nanti repot untuk urusan rumah tangganya. Jadi tidak dibolehkan kalau pacarnya non muslim, jangan dilanjut, akan terjadi banyak konflik keluarga, mungkin tidak setuju, anak-anaknya nanti bingung keyakinannya. Ya, makanya Islam membatasi, kalau mau menikah ya mukmin dengan mukminah, kemudian muslim dengan muslimah, jangan dengan orang non muslim. Makanya memberikan syarat. Kalau pacarmu non muslim, kasih syarat, mau nggak dia masuk Islam? Kalau mau masuk Islam, maka
silahkan Islam dulu baru menikah. Oke Mas Dimas? Baik, mungkin itu saja karena waktu dan kesempatan yang terbatas. Pemirsa Bubble TV, pendengar 101,9 FM dan TV kabel Bangka Barat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat jodoh, kemudian keluarga kita nanti sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semua, mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa dalam Islam tidak memandang yang namanya pacaran, tapi ta'aruf cinta. Dan juga mungkin bagi adik-adik semua yang saat ini sedang menggebu-gebu dengan perasaannya, mungkin cinta dalam diam lebih baik ya adik-adik ya. Cinta dalam diam lebih baik. Dan untuk mendapatkan wanita soleha dan menjadi wanita soleha, 4 kriteria yang tadi Ustaz Jafar katakan sudah disampaikan, dan semoga kita semuanya bisa menjadi wanita solehah dan juga suami-suami yang soleh. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin Ustadz bisa memimpin doa kita di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa Bubble TV dan sahabat HS Radio serta TV kabel Z di Bangka Barat, usai sudah program Ta'aruf Cinta kita Goes to School, yang mana tema kita yakni pandangan Islam mengenai pacaran. Dan semoga saja kita bisa menjadi generasi yang lebih baik ke depan, generasi yang tetap mencintai syariat-syariat Islam. Baiklah, demikian akhir kata kami segenap kru yang bertugas mohon diri dari para pemirsa yang ada di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada MC kita, Bang Id, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, apa kabar? Masih semangat ya. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi tausiah mengenai ta'aruf cinta yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz kita Kiai Haji Jafar Siddiq. Mudah-mudahan ini majelis ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ambil wudhu, bentangkanlah sajadah, takbiratul ihram, laksanakanlah sholat. Tausiah ta'aruf cinta selesailah sudah. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Baik adik-adik sekalian, satu hal yang perlu saya sampaikan khususnya untuk buat wanita ya. Hai para laki-laki, kalian adalah calon pemimpin. Betul? Minimal adalah pemimpin keluarga, menjadi imam dalam rumah tangga kalian. Betul? Ini adalah makmum kalian. Bentengi hidup kalian dengan iman. Modalnya satu, sholat 5 waktu. Jangan sampai sudah berkeluarga, istri nggak sholat, siapa yang salah? Suami. Hai para wanita, pilihlah calon suamimu yang melaksanakan ibadah, terutama cari pasangan yang sholatnya 5 waktu. Setuju? Setuju. Calon suami setuju? Ingat, pacaran nggak boleh, tapi ta'aruf cinta boleh ya. Laksanakanlah ibadah sesuai dengan syariat, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Rambut hitam sudahlah tentu, dalamnya hati siapa yang tahu. Salah dan hilaf sudahlah beribu, mohonkan maaf jika setuju. Kita akhiri majelis ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk
Pemkab Bangka Barat yang telah bekerjasama melaksanakan kegiatan Ta'aruf Cinta pada hari ini. Terima kasih buat TV Kabel, kemudian Bubble TV, dan Radio HS Hidayatus Salikin, dan juga buat adik-adik semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah setiap langkah kaki kalian yang hadir ke sini mendapat catatan amal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akar resam dirajut jadilah kopiah, kopiah dipakai untuk ibadah dapatkan restu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan formal yang disampaikan di sekolah belumlah cukup untuk bekal anak didik kita untuk mencapai keselamatan hidup dunia dan akhirat. Pendidikan agama adalah tolak ukur yang sangat penting untuk membimbing dan membina mereka dalam melaksanakan hidup yang ada di dunia ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah mendengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shiddiq mengenai ta'aruf cinta. Cinta yang hakiki, cinta sesama manusia maupun cinta sesama makhluk Allah. Ambil wudhu, bentangkanlah sajadah. Takbiratul ihram, laksanakanlah sholat. Tausiah ta'aruf cinta selesailah sudah. Insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Akar resam dirajut jadilah kopiah. Kopiah dipakai untuk ibadah dapatkan restu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.